Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan memaparkan mata kuliah sejarah dunia yang berjudul Sejarah dan Peradaban Cina Kuno. Peradaban Cina merupakan peradaban tertua yang hingga sekarang masih bisa kita rasakan. Cina mempunyai peranan penting dalam perkembangan peradaban-peradaban dunia. Hal ini bisa dilihat dari peninggalan-peninggalan dari peradaban Cina kuno. Peradaban Lembah Sungai Kuning adalah peradaban bangsa Cina yang muncul di Lembah Sungai Kuning atau Sungai Huanghe. Disebut sebagai Sungai Kuning karena Sungai Huanghe itu membawa lumpur kuning sepanjang alirannya. Sungai Kuning atau Sungai Huanghe merupakan sungai terpanjang kedua di Asia. Sungai Kuning diperkirakan memiliki panjang hingga 5.464 km dan memiliki kedalaman mencapai 80 meter. Sungai ini bersumber dari pegunungan Kuen-Lun di Tibet dan mengalir melalui daerah pegunungan Cina Utara hingga membentuk dataran rendah dan bermuara di Teluk Sili, Laut Kuning. Sungai Kuning juga memiliki sebutan dengan penderitaan Cina karena dalam sejarah daerah tersebut menyulitkan masyarakat Cina kuno untuk melaksanakan aktivitasnya karena terjadinya pembekuan es di musim dingin, dan ketika es mencair akan terjadi banjir yang membawa endapan kuning. Akan tetapi pada daerah lembah sungai inilah yang memiliki kesuburan dan muncul sebuah kebudayaan peradaban bangsa Cina kuno. Selanjutnya yaitu mata pencaharian masyarakat Cina kuno. Dataran Cina sangatlah luas dan ada bermacam-macam tanah dan daerah. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai tanaman, tumbuhan, binatang, tambang, dan sebagainya. Masyarakatnya memanfaatkan sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang pertama yaitu dalam bidang bercocok tanam. Masyarakat Cina kuno ada yang sebagai pertanian perkebunan. Pada dinasti Shang, mata pencaharian penduduk Cina kuno sebagai petani. Para petani saat itu sudah menggunakan bajak untuk mengolah tanah. Daerah Sungai Kuning merupakan daerah yang sangat subur karena lumpur kuning yang dibawanya. Hasil utama dari pertanian ini berupa padi, pala, gandum, jagung. Yang kedua yaitu perkebunan. Masyarakat di sana juga mengembangkan perkebunan dengan menghasilkan kapas, tebu, teh, dan pohon murbei untuk memelihara ulat sutra. Dan dari ulat sutra dikembangkan untuk menghasilkan berupa kain sutra, dan muncullah mata pencaharian sebagai penenun. Selanjutnya yaitu dalam bidang berternak. Mata pencaharian dalam peradaban lembah Sungai Kuning terus berkembang. Masyarakat mengalami perkembangan dari mulai berburu dan meramu seperti menangkap hewan buruan atau ikan, kemudian mulai mengembangkan peternakan. Jadi pada umumnya perekonomian peradaban Cina kuno menitik beratkan pada pertanian, yang artinya mayoritas mata pencaharian dari penduduk Cina kuno adalah sebagai petani yang berada di lembah Sungai Kuning, Sungai Huanghe, dan Yangtze. Dari pertanian muncullah sebagai para pedagang. Nah, para Kaisar Cina sangat memperhatikan perkembangan perdagangan. Para kaisar membantu dengan membangun berbagai jalan raya dan pusat-pusat perdagangan. Kaisar juga menetapkan mata uang tunggal sebagai alat tukar, membangun jalur sutra. Jadi, mata pencaharian pada peradaban Cina kuno mengalami perkembangan mulai dari berburu, berternak,
petani, penenun, dan hingga perdagangan. Kemudian selanjutnya ada sistem kepercayaan masyarakat pada zaman peradaban Cina kuno. Pada masa zaman peradaban Cina kuno, mayoritas penduduknya menganut kepercayaan politeisme, yaitu mempercayai banyak dewa. Mereka memuja banyak dewa-dewa yang dianggap sebagai sumber kekuatan dari kehidupan, seperti Dewa Sangti, yaitu dewa tertinggi, kemudian ada Dewa Fang Fai, Dewa Angin, kemudian Dewa Lengxi dijuluki Dewa Taufan. Dua dewa ini diyakini oleh penduduk Cina kuno digambarkan dalam bentuk ular besar. Kemudian ada Dewa Hongpo, yakni dewa tertinggi yang memiliki kekuatan di wilayah sungai Huanghe. Selanjutnya ada sistem pemerintahan pada masa peradaban Cina kuno. Pada masa peradaban Cina kuno terdapat dua sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan feodalisme dan sistem pemerintahan unitaris. Sistem feodalisme ini pemilik dari pemerintahan atau kekuasaan yang disebut sebagai seorang kaisar memiliki tingkat dan derajat yang paling tinggi dan dianggap sebagai seorang titisan dari dewa langit. Karena tinggi derajatnya seorang kaisar, maka kaisar tidak layak untuk kehidupan politik di negaranya atau menyelesaikan masalah politik ada di negaranya tersebut, maupun menyelesaikan permasalahan yang berhubungan langsung dengan kenegaraan. Sedangkan unitaris ini berbeda kebalik dengan feodalisme ini. Pemerintahan unitaris ini, kaisar ikut turun langsung mencampuri dalam lapangan untuk menyelesaikan segala permasalahan yang muncul pada dinastinya itu. Nah, kita menyimpulkan bahwanya pemerintahan unitaris merupakan bertolak belakang dari sistem pemerintahan feodalisme yang menganggap bahwa kaisar merupakan seorang titisan dewa. Tetapi pada unitaris itu, sistem pemerintahan yang kemudian dikuasai oleh kaisar tersebut setelahnya akan menyelesaikan secara langsung semua mencakup permasalahan-permasalahan yang ada dalam lingkungan urusan politik di negaranya tersebut. Dinasti-dinasti yang ada pada peradaban Cina kuno. Dinasti Shang. Dinasti Shang merupakan dinasti pertama yang mendiami pada masa peradaban Cina kuno. Dinasti ini muncul pada pertengahan abad ke-16 sampai abad ke-11 sebelum Masehi. Pada masa dinasti Shang, sudah mulai muncul kebudayaan berupa munculnya kerajinan dengan membuat peralatan untuk rumah tangga. Kebudayaan yang berkembang pada masa dinasti Shang dikenal dengan sebutan kebudayaan Longshan. Dinasti Shang mengalami keruntuhan, kemudian muncul dinasti Zhou. Pada masa dinasti Shang, penduduknya memiliki keyakinan yang memuja dewa. Nama dewanya yaitu Dewa Sangti atau Dewa Langit. Penduduk Cina memiliki keyakinan bahwasanya seluruh dari kehidupan itu berasal dari Sangti dan pada akhirnya kita semua juga akan kembali kepada Sangti. Dinasti Zhou. Selanjutnya dinasti Zhou yang berkuasa sekitar pada abad 1222 sebelum Masehi sampai 249 sebelum Masehi. Zhou Wenwang adalah pendiri dari dinasti ini. Pada masa dinasti Zhou, kaisar menggunakan dasar sistem pemerintahannya, yaitu dengan sistem feodalisme serta pola kebudayaan Cina. Pada dinasti Zhou juga muncul para filosofis yang terkenal seperti Lao Tse, Confucius, dan Min Tse. Ajaran Confucius mengandung nilai pendidikan kesusilaan dan menjadi letak dasar dari perkembangan kebudayaan Cina. Ajaran Confucius ini muncul pada saat reaksi atas keadaan negara waktu itu. Banyak kasus korupsi, menurunnya akhlak bangsa dan para pemimpinnya. Dinasti Qin. Dinasti Qin berkuasa pada 221 sebelum Masehi sampai 207 sebelum Masehi. Dinasti Qin ini menggunakan sistem sentralisasi dan tidak menggunakan sistem pemerintahan feodalisme. Kebijakan dalam sistem sentralisasi ini dilakukan karena terjadinya kekacauan yang terjadi pada negeri Cina. Pada dinasti sebelumnya tidak cukup hanya mempunyai raja-raja yang baik dan saleh saja, akan tetapi dibutuhkan kekuasaan raja yang bersifat kuat dan nyata.
hukum yang dijalankannya dengan adil sehingga terbentuklah ketertiban dan kesejahteraan di seluruh negeri Cina. Pada masa dinasti Qin, dibangunlah sebuah tembok raksasa yang kita kenal dengan sebutan tembok raksasa Cina dengan bertujuan untuk membendung masuknya suku-suku pengembara atau nomaden dari wilayah bagian utara. Selain itu juga ditetapkannya sebuah standarisasi tulisan dan satuan ukuran berupa timbangan, ukuran roda, alat-alat pertanian. Dinasti Han. Dinasti Han berkuasa sekitar pada 207 sebelum Masehi sampai 221 Masehi. Pada dinasti Han menggunakan sistem pemerintahan yaitu sistem feodalisme dan mengizinkan masuknya filsafat Konfusianisme. Pada masa dinasti Han, muncul sebuah ajaran Konfusianisme. Ajaran ini menjadi salah satu ujian untuk para penghuni Cina kuno. Dinasti Han mencapai puncak kemajuan di bawah kekuasaan Kaisar Han Mukti. Kemajuan dari dinasti Han itu ditandai dengan semakin luasnya wilayah kekuasaannya hingga mencapai ke Asia Tengah, Turkistan, Korea, Manchuria Selatan, Annam, dan Xinjiang atau daerah utara Tibet. Pada masa dinasti Han juga muncul sebuah terjalinnya hubungan dengan mancanegara. Jalur perdagangan penduduknya ke arah barat sampai Roma menggunakan sebuah jalur dikenal dengan sebutan Jalan Sutra. Kemudian dinasti Tang. Dinasti Tang muncul sekitar pada abad 619 sampai 906 sebelum Masehi. Pada masa dinasti Tang telah mengalami kemajuan dengan ditandai muncul terjalinnya suatu hubungan kerjasama dalam bidang perdagangan. Kerjasamanya di antara Cina dengan kerajaan-kerajaan Nusantara. Dinasti Sung. Pada masa dinasti Sung, bidang seni dan ilmu pengetahuan menjadi fokus perhatian. Kemajuan dari dinasti Sung adalah dengan ditandai adanya keberhasilan memperluas wilayah kekuasaannya. Penduduknya mengalami kehidupan yang makmur dan sejahtera, bahkan berkembang pula kesenian dan kebudayaan Cina kuno. Kemudian yang terakhir ada hasil budaya peradaban Cina kuno. Salah satunya ada akupuntur, tulisan piktograf, ada kertas, ada seismograf. Akupuntur merupakan salah satu teknik pengobatan dengan menggunakan jarum. Tekniknya itu dengan meletakkan jarum di titik-titik di bagian tubuh manusia. Nah, titik-titik tersebut meridam jarumnya itu disebarkan ke seluruh tubuh. Teknik akupuntur sudah ada pada zaman dinasti Cina kuno dan buktinya itu dengan diceritakannya pada sebuah naskah kuno yaitu dalam teks Huangdi Neiji yang telah ada sejak zaman perang. Jarum akupuntur yang tertua itu terbuat dari emas yang ditemukan pada kuburan dari Liu Sheng. Beliau merupakan pangeran dari dinasti Han Barat. Kemudian ada kertas. Kertas pada peradaban Cina kuno berbahan yang kasar pertama kali dibuat pada zaman dinasti Han, tapi awalnya terlalu sulit untuk dipergunakan dalam menulis dengan tintanya yang di atasnya, sehingga akhirnya kertas tidak terlalu banyak digunakan. Kertas terus mengalami kemajuan, ditandai dengan pembuatan kertas yang lebih halus, kertas yang terbuat dari bahan kain, rami, dan kayu. Kemudian ada seismograf. Seismograf merupakan sebuah alat untuk mendeteksi adanya sebuah gempa yang digunakan sampai saat ini. Alat ini baru diciptakan pada sekitar abad pertengahan, yaitu abad ke-19 sebelum Masehi, tepatnya pada dinasti Han. Seismograf yang sederhana pertama kali dibuat oleh Zhang He. Beliau adalah seorang ahli astronomi dan matematika. Beliau juga merupakan pegawai kerajaan Cina kuno. Kemudian ada tulisan piktograf, yaitu gambar yang digunakan untuk menyampaikan ekspresi atau menyampaikan arti dari suatu benda. Piktograf ini merupakan tulisan menulis yang paling awal dan paling tua. Manusia pada masa purba menggunakan piktograf yang menggambarkan sebuah objek sehari-hari di sekeliling mereka seperti peralatan, hewan, dan tanaman. Kemudian yang paling terkenal hasil kebudayaan peradaban Cina kuno adalah The Great Wall of China, yaitu atau tembok besar Cina.
The Great Wall of China merupakan salah satu arkeologis dari peradaban Cina kuno. Tembok besar Cina ini menjadi ciri khas dari peradaban Cina kuno. Tembok ini dibangun pada masa perkiraan 18 abad dan selesai dibangun pada masa dinasti Ming. Salah satu bagian utama dari arsitektur ini adalah tembok raksasa. Tembok raksasa Cina ini fungsinya dengan menghubungkan antara menara suar, menara pengintai, dan pintu gerbang, salah satu untuk sistem pemerintahan dari dinasti pada masa itu. Ketinggian dari tembok Cina ini tergantung pada bentuk dari datarannya. Nah, pada daerah-daerah yang strategis dibuat lebih tinggi, dan saat melewati sebuah gunung atau daerah yang bentuknya tidak rata, maka bangunan tersebut dibuat serendah mungkin, bertujuan untuk menghemat bahan dan tenaga. Sekian pembahasan tentang peradaban Cina kuno.